saya akan membahas tentang pengertian bersyukur. Kata syukur adalah sebuah kata yang berasal dari bahasa Arab. Namun, perkembangan selanjutnya, kata ini sudah menjadi ungkapan ke dalam bahasa Indonesia, sehingga memberikan dua makna. Nah, makna yang pertama itu berterima kasih kepada Allah atas kelimpahan rahmat atau hidayahnya yang diberikan kepada kita. Yang kedua ini berarti ucapan dari perasaan senang kita, bahagia ketika mengalami kejadian sesuatu yang baik, seperti kelulusan atau dapat hadiah atau yang lainnya. Ada pengertian lain secara istilah. Syukur itu tindakan atau ucapan perasaan senang, bahagia atas nikmat yang diberikan oleh Allah untuk kita ini. Sebelumnya sudah dijelaskan pengertian syukur. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang ayat Al-Quran tentang syukur. Firman Allah yang berkaitan dengan syukur terdapat di dalam Quran surat An-Nahl ayat 18 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Innallaha laghafurur rahim. Yang artinya, dan jika kamu menghitung-hitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak dapat menentukan jumlahnya. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang. Dari ayat tersebut kita dapat mengetahui bahwa banyak berbagai macam nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Bahkan karena banyak nikmat yang Allah berikan, kita tidak akan bisa menentukan jumlahnya. Maka dari itu penting untuk teman-teman untuk membiasakan diri kita agar selalu bersyukur ketika mendapatkan nikmat dari Allah SWT. Itu tadi ayat Al-Quran tentang syukur. Kemudian syukur itu ada bentuk-bentuknya. Apa saja sih bentuk-bentuk dari bersyukur? Itu akan dijelaskan oleh teman kita selanjutnya. Baik, saya akan melanjutkan teman saya yang sebelumnya. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai bentuk syukur. Bentuk syukur adalah cara-cara yang dilakukan oleh seseorang untuk mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas apa yang sudah diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada dirinya. Syukur tidak hanya cukup dengan perasaan di hati, tetapi harus juga dilakukan dengan ucapan dan perbuatan. Mengacu pada pengertian iman, yaitu meyakini dengan hati, mengucapkan dengan lisan, dan mengamalkan dengan perbuatan. Syukur itu terbagi menjadi 3 bentuk. Yang pertama ada asyukru bil qalbi, bersyukur dengan hati. Bersyukur dengan hati adalah mengakui bahwa setiap hal yang terjadi dan nikmat yang kita terima adalah berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bukan dari makhluk hidup lainnya. Contoh dari asyukru bil qalbi ini yaitu kita selalu puas dan selalu ikhlas dengan apa yang sudah terjadi. Kita tidak iri dan kita tidak dengki terhadap nikmat orang lain, dan kita selalu berhusnudon kepada hal-hal yang kita alami. Yang kedua, ada asyukru bil lisan, bersyukur dengan lisan. Yang dimaksud dengan asyukru bil lisan adalah kita mengucapkan kalimat-kalimat pujian atau kalimat-kalimat yang baik seperti doa-doa
setelah kita mendapatkan nikmat tersebut untuk mengucapkan rasa terima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya, kita bisa melakukannya dengan mengucapkan hamdalah, dan kita bisa mengucapkan nikmat tersebut kepada orang lain tanpa sombong, melainkan hanya untuk sebagai dakwah, sebagai contoh pembelajaran untuk orang lain. Yang terakhir ada asyukru bil amal, bersyukur dengan amal perbuatan. Yang dimaksud dengan bersyukur dengan amal perbuatan adalah kita menggunakan nikmat yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melakukan hal-hal yang baik, hal-hal yang berguna dan bermanfaat untuk lingkungan ataupun untuk masyarakat sekitar kita. Contohnya, kita menggunakan kedua tangan kita untuk melakukan sedekah, bergotong royong, atau melakukan hal-hal baik lainnya sebagai bentuk syukur kita karena kita sudah diberi nikmat kedua tangan. Lalu contoh lagi, mulut. Kita bisa menggunakan mulut kita untuk melakukan hal-hal yang baik seperti mengaji dan bersolawat. Itu adalah contoh bentuk syukur dengan amal perbuatan. Nah, 3 hal bentuk syukur di atas bisa kalian contohkan dengan hal-hal yang mudah kalian lakukan dan hal-hal yang sangat biasa dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin hanya itu yang bisa saya jelaskan tentang bentuk-bentuk syukur. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Jadi, saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya yang sebelumnya. Teman-teman yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, manfaat hikmah dari bersyukur. Jadi, manfaat dan hikmah dari bersyukur ialah yang pertama, membuat seseorang bahagia karena apa yang ia dapatkan akan membawa manfaat bagi dirinya sendiri dan orang-orang yang berada di sekitarnya. Jadi, teman-teman yang dirahmati oleh Allah, kalau kita bersyukur, kita akan terus merasa bahagia karena kita ridho terhadap apa-apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, meskipun itu sedikit. Yang kedua yaitu Allah akan menambah nikmat bagi orang yang bersyukur, dan orang yang bersyukur akan terhindar dari azab dan siksaan yang pedih. Hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surat Ibrahim ayat 7 yang bunyinya yaitu A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Yaitu yang artinya, ingatlah ketika Tuhanmu berfirman, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya akan Allah tambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kita mengingkari nikmat dari Allah, maka sesungguhnya azab Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat benar-benar pedih. Jadi teman-teman sekalian, ketika kita bersyukur, kita akan ditambah nikmatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang bisa mensyukuri nikmat yang sedikit, maka ia
akan tentu bisa mensyukuri nikmat yang banyak. Dan sebaliknya, jika ia belum mampu mensyukuri nikmat walaupun sedikit, maka bagaimana yang banyak akan disyukuri? Bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan nikmat yang banyak kepada dia jika yang sedikit pun belum disyukuri? Yang ketiga, manfaat dan hikmah yang kita bisa ambil dari bersyukur, yaitu orang yang pandai bersyukur akan disukai banyak orang karena ia adalah orang yang pandai berterima kasih kepada sesama. Jadi teman-temanku semuanya, orang yang bersyukur itu senantiasa mengungkapkan rasa terima kasihnya. Selain kepada Allah, juga bisa berterima kasih kepada sesama manusia yang lain. Selanjutnya ialah kesimpulan. Kesimpulan yang bisa kita ambil dari materi yang telah dijelaskan oleh teman-teman adalah, mari kita jadikan rasa syukur sebagai bagian dari hidup kita. Dengan bersyukur, kita menyadari betapa banyak nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam setiap kehidupan. Bersyukur tidak hanya membuat kita mempunyai hubungan kuat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi juga membawa ketenangan, kedamaian, dan kebahagiaan di dalam hati. Maka teman-teman semuanya, jangan lupa bersyukur ya. Demikianlah pembahasan dari materi ini. Semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat bagi teman-teman semuanya. See you.